Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Banjir yang melanda Jakarta terjadi setiap tahun. Sistem drainase selalu menjadi faktor yang membuat banjir semakin parah. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi banjir Jakarta ini? Kita telah terhubung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria. Selamat sore, Pak Riza. Selamat sore, Fitri. Ya, Pak Riza, banjir yang terjadi di Jakarta ini masalah klasik yang selalu terjadi setiap tahun, termasuk tahun ini. Apakah sebetulnya ada atau tidak ada sistem early warning yang berjalan? Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa sumber air banjir itu ada 3. Pertama hujan lokal, kedua banjir kiriman atau banjir bandang dari daerah sekitar Jakarta yang memang lebih tinggi, yang ketiga dari banjir rob. Dan kebetulan Jakarta letaknya datarannya rendah, sehingga air dengan cepat dan mudah bisa mengalir ke Jakarta. Kemudian apakah ada early warning? Jelas kita sudah menyiapkan program di setiap kelurahan, ada early warning, ada alat ukur curah hujan dan sebagainya. Bahkan kami sudah menyiapkan BPBD, Pak Sabdul menyiapkan buku kesiapan siaga, kami sudah apel kesiapan dengan aparat TNI, Polri, jajaran dan BPBD, Basarnas semuanya dengan penggiat LSM, ormas, organisasi, kebencanaan semua sudah kita antisipasi semaksimal mungkin. Bahkan kami sudah siapkan titik-titik pengungsian, tempat pengungsian dengan segala keperluan logistiknya, mulai dari keperluan evakuasi, perahu karet, ban, sampai dengan pampers bagi bayi, vitamin, dan juga rapid antigen, semuanya sudah kami siapkan. Ya, gimana Fitri? Ya, mengenai data korban yang terdampak banjir untuk kali ini di Jakarta, berapa kemudian jumlah korban yang terdampak banjir dan berapa wilayah yang kemudian sampai saat ini masih tergenang banjir? Jadi sampai hari ini lokasi pengungsi ada 9, kemudian yang mengungsi ada 1.322, 384 kakak. Jumlah RT yang terdampak sampai saat ini hanya tinggal 29 RT dan tinggal 12 RW. Jadi alhamdulillah airnya turun dengan cepat, sekalipun masih ada saja banjir kiriman dari beberapa daerah sekitar Jakarta. Yang paling prinsip upaya kita menjaga keselamatan seluruh warga, jiwa warga, kemudian juga evakuasi dan menyiapkan tempat-tempat pengungsian. Ya, kami melakukan evakuasi agar warga bisa diselamatkan dan dibawa ke tempat-tempat pengungsian dengan selamat, dengan baik, dengan segala kebutuhannya sudah kami siapkan. Baik, Pak Riza, mengenai keselamatan jiwa warga, data dari BPBD DKI ada 5 korban jiwa yang terdampak banjir di Jakarta. Data yang dimiliki oleh Pemprov DKI seperti apa? Ya, itu data dari BPBD ada 5, ini sedang kami konfirmasi terus. Kami cek, kami klarifikasi dan kami validasi apakah korban jiwa memang betul semuanya akibat banjir atau meninggal ada akibat lainnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama nanti kita akan jelaskan. Oke, Pak Riza, Pemprov DKI sempat mengatakan ada 2 target dalam penanganan banjir di tahun ini. Yang pertama, banjir dapat segera surut dalam waktu 6 jam ataupun kurang dari 6 jam dan tidak ada korban jiwa. Tapi apabila kita lihat, banjir surut justru lebih dari 6 jam maksud kami dan ada korban jiwa. Artinya 2 target ini kemudian tidak bisa dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, terkait target yang disampaikan Pak Gubernur 6 jam, sesungguhnya harus diukur 6 jam setelah hujan berhenti dan 6 jam setelah air kiriman dari daerah-daerah berhenti. Sehingga itu waktu yang kita butuhkan untuk menurunkan air dengan menggunakan pompa dan menyiapkan codetan, olakan dan sebagainya. Sudah 729 ya pompa yang kami siapkan, mulai dari pompa stasioner, pompa underpass sampai dengan pompa mobile yang bergerak ya mengatur mengalirkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan juga kami optimalkan dengan program pengerukan meningkatkan daya tampung air, di samping juga membuat program codetan-codetan, terobosan codetan dan juga olakan-olakan untuk mengurangi banjir yang terjadi di jalan-jalan.
Ya, Pak Riza tadi sebelumnya sempat mengatakan mengenai adanya banjir kiriman dan juga kemudian posisi DKI Jakarta yang memang lebih rendah dibanding daerah-daerah sekitarnya. Ini kenapa faktor hulu selalu menjadi kambing hitam dan kemudian kenapa tidak kemudian wilayah DKI Jakarta yang lebih mempersiapkan diri lebih dini dan juga lebih memadai? Kami tidak pernah menyalahkan atau mengkambing hitamkan daerah-daerah lain. Sekalipun memang fakta aja daerah Jakarta kan daerah rendah. Di daerah lain kan lebih tinggi. Dan air memang mengalir dari beberapa daerah sekitar Jakarta disebabkan banyak hal. Di antaranya memang tutupan hutan di sekitar Jakarta, di daerah di luar Jakarta itu sudah turun di bawah 30%. Kemudian juga memang menyelesaikan masalah banjir tidak bisa diselesaikan oleh Jakarta sendiri. Dia harus bekerja sama bersinergi dengan daerah lain dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Kemudian juga kami juga bekerja sama dengan pemerintah pusat PUPR. Pak Jokowi sendiri telah mengeluarkan Perpres nomor 60 terkait pengendalian masalah-masalah strategis termasuk masalah banjir, sampah dan sebagainya yang diketuai oleh Pak Sofyan Djalil, Menteri ATR BPR. Insya Allah ke depan mudah-mudahan sudah ada anggaran yang cukup, yang memadai, sehingga program-program yang dibuat oleh pemerintah pusat juga bisa dilaksanakan dan bisa membantu mengurangi. Seperti Pak Basuki sudah membuat PUPR 2 waduk di Cimahi dan Ciawi, namun baru selesai nanti di akhir tahun, ini 3 tahun kita bangun, di akhir tahun 2021 mudah-mudahan di awal 2022 ada dampak yang lebih baik positif dalam pengurangan. Sekalipun setelah kami cek teliti, dampak positifnya baru bisa mengurangi banjir di Jakarta sekitar 11%. Memang di Jakarta masih membutuhkan waduk-waduk. Kami sendiri tahun 2020 saja telah menganggarkan pembebasan lahan bagi kegiatan normalisasi dan lain-lain sebesar 751. Dalam 3 tahun ke depan setidaknya kami menganggarkan 5 triliun untuk kepentingan pengendalian banjir. Ini merupakan komitmen, konsistensi dan kesungguhan proyek Jakarta dalam rangka pengendalian banjir di Jakarta. Ya, termasuk dalam program pengendalian banjir. Drainase selalu kemudian menjadi faktor yang menjadi sorotan kenapa kemudian banjir di Jakarta juga selalu terjadi setiap tahun. Apakah kemudian sistem drainase ini sudah menjadi prioritas untuk diperbaiki dan dibuat menjadi lebih memadai untuk kemudian mencegah terjadinya banjir yang meluas ataupun parah terjadi di Jakarta? Iya, membangun pengendalian banjir, membangun sistemnya, manajemen dan sebagainya itu tidak bisa parsial. Semua program kita laksanakan, mulai dari program normalisasi, naturalisasi, drainase vertikal, sumur resapan, kemudian menyiapkan pompa-pompa, mulai dari stasioner, pompa underpass, pompa mobile, sampai dengan folder, waduk, situ, embung, program pengerukan, gerebek lumpur, semua program kita laksanakan secara simultan, secara paralel. Semuanya ada bobot-bobotnya, tidak bisa dilaksanakan 1-2 program, tapi semua program harus kita laksanakan secara bersamaan dalam rangka mengurangi banjir. Termasuk juga dukungan dari masyarakat juga tidak kalah penting untuk tidak membuang sampah sembarangan, kemudian memastikan lingkungannya bersih, terjaga, dikeruk, dibersihkan selokan-selokan sekitar rumah. Jadi partisipasi masyarakat termasuk pihak swasta juga penting, termasuk developer juga dibutuhkan dukungan dan partisipasinya. Baik, kita harapkan memang ada upaya yang lebih optimal baik itu jangka panjang maupun jangka pendek terutama dalam upaya antisipasi dan juga mitigasi, apalagi BMKG masih memprediksi curah hujan masih akan tinggi mengguyur DKI Jakarta hingga akhir Februari ini. Kita harapkan banjir tidak terjadi lagi di Jakarta dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria telah berbincang bersama kami sore hari ini.